Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dina Sabita Salwa dari kelas 11 MIPA 4 nomor absen 6. Di sini saya akan melaksanakan praktikum kimia mengenai pengaruh faktor-faktor pada laju reaksi. Nah, sebelum saya melaksanakan praktikum, di sini saya akan mengulas sedikit untuk materi laju reaksi di kelas 11 ini. Oke, sebelumnya pada materi ini dikenal terlebih dahulu teori tumbukan. Teori tumbukan menyatakan bahwa partikel-partikel reaktan atau bereaksi harus saling bertumbukan terlebih dahulu sebelum terjadinya reaksi. Nah, kondisi yang harus dipenuhi antara lain yang pertama, tumbukan antar molekul harus tepat sasaran. Yang kedua, tumbukan harus menghasilkan energi yang cukup untuk memutuskan ikatan dalam molekul reaktan. Macam-macam tumbukan itu sendiri dibedakan menjadi dua, yaitu adanya tumbukan tidak efektif dan tumbukan efektif. Tumbukan tidak efektif yaitu tumbukan yang tidak dapat menghasilkan reaksi. Nah, seperti tampak pada gambar di mana terdapat molekul A dan molekul B. Nah, kedua molekul ini tidak bisa bertumbukan satu sama lain sehingga mereka tidak bisa membentuk produk yang baru. Sedangkan untuk tumbukan efektif yaitu tumbukan yang dapat menghasilkan reaksi. Tampak pada gambar di mana molekul A dan molekul B bisa bertumbukan dengan efektif sehingga mereka bisa menghasilkan produk yang baru di mana terdiri dari molekul A dan molekul B. Nah, pada materi ini dikenal juga dengan energi aktivasi. Energi aktivasi ditafsirkan sebagai energi penghalang atau barrier antara reaktan dan produk. Jadi, untuk menghasilkan suatu produk harus melewati energi penghalang atau energi aktivasinya terlebih dahulu. Nah, hubungannya apa sih antara tumbukan dengan laju reaksi? Yang pertama, tumbukan antar partikel akan menghasilkan reaksi apabila memiliki energi yang cukup serta arah tumbukan yang tepat, atau bisa menghasilkan tumbukan yang efektif. Nah, yang kedua, semakin banyak tumbukan efektif yang terjadi, maka semakin cepat laju reaksinya. Laju reaksi itu sendiri merupakan laju penurunan reaktan atau laju bertambahnya produk. Nah, materi yang selanjutnya yaitu faktor-faktor laju reaksi. Faktor-faktornya di sini dibedakan menjadi 5, yaitu adanya konsentrasi reaktan, luas permukaan, suhu, tekanan, dan katalis. Nah, buat konsentrasi reaktan, seperti tampak pada gambar di mana gambar yang sebelah kiri ini memiliki konsentrasi yang lebih kecil dibandingkan gambar yang sebelah kanan. Nah, jika konsentrasinya ini semakin banyak, maka partikel yang ada di dalamnya akan semakin banyak kan? Nah, jika partikel yang ada di dalamnya ini banyak, kemungkinan terjadinya tumbukan antar partikel akan semakin besar. Jika tumbukan efektif yang terjadi ini semakin banyak, maka laju reaksinya akan semakin tinggi. Yang selanjutnya yaitu luas permukaan. Nah, untuk luas permukaan tampak pada gambar di mana gambar yang sebelah kiri ini memiliki ukuran partikel yang lebih kecil dibandingkan gambar yang sebelah kanan. Nah, semakin kecil ukuran partikel reaktannya, maka semakin besar luas permukaan yang bersentuhan. Di sini ada 1, 2, 3, 4, 5, dan seterusnya. Sedangkan pada gambar yang sebelahnya memiliki satu luas permukaan saja, luas permukaan yang bersentuhan. Nah, jika luas permukaan yang bersentuhan ini semakin banyak, maka terjadinya tumbukan antar partikel akan semakin besar. Nah, semakin banyak tumbukan efektif yang terjadi, maka laju reaksinya pun juga akan semakin cepat. Untuk faktor yang selanjutnya yaitu suhu. Partikel-partikel dalam suatu reaksi selalu bergerak dengan menaikkan suhunya. Nah, jika suhunya ini semakin meningkat, maka energi kinetiknya pun juga akan semakin bertambah. Oleh karena itu, jika energi kinetiknya atau energi yang menyebabkan benda bergerak ini semakin bertambah, maka partikel-partikel yang ada di dalamnya semakin aktif kan. Nah, jika partikel yang ada di dalamnya ini semakin aktif, maka terjadinya tumbukan akan semakin sering, sehingga laju reaksinya pun juga akan semakin cepat.
Tuh. Lalu untuk faktor yang selanjutnya yaitu katalis. Katalis merupakan zat yang dapat memengaruhi laju reaksi tanpa dirinya mengalami perubahan yang kekal. Nah, katalis itu sendiri dibedakan menjadi dua, yaitu katalisator dan inhibitor. Katalisator merupakan katalis yang dapat menaikkan laju reaksi, sedangkan inhibitor merupakan zat yang dapat memperlambat laju reaksi. Itu. Untuk yang terakhir yaitu tekanan. Penambahan tekanan maka akan memperkecil volumenya. Nah, jika volumenya ini semakin kecil, konsentrasinya pun akan semakin besar. Dengan demikian dapat mempercepat laju reaksi. Untuk praktikum kimia mengenai faktor-faktor laju reaksi pada kali ini, apa aja sih alat dan bahan yang diperlukan? Untuk alat-alatnya yang pertama, di sini saya menggunakan sendok, kemudian ada pisau, lalu ada mangkuk, gelas, dan juga stopwatch. Nah, untuk bahan-bahannya, yang pertama ada serbuk deterjen, bisa menggunakan merek apa saja. Lalu ada vitamin C dosis tinggi. Di sini dibutuhkan 3 buah tablet dan saya menggunakan dosis dengan 1000 mg. Lalu ada air dengan temperatur sedang dan air dengan temperatur tinggi atau air panas. Oke, untuk praktikum yang pertama yaitu mengenai faktor konsentrasi reaktan. Nah, sebelumnya di sini terdapat 1 tablet vitamin C dibelah menjadi 2 bagian terlebih dahulu. Ini dibelah menjadi 2 bagian terlebih dahulu ya, kan bisa. Diusahakan ukurannya sama. Oke, kurang lebih demikian. Nah, yang selanjutnya yaitu masukkan air ke dalam 2 mangkuk. Masing-masing mangkuk memiliki kapasitas air yang sama. Di sini saya menggunakan takaran gelas banyak segaris gelas. Mangkuk A, kemudian mangkuk B. Yang selanjutnya yaitu tuangkan serbuk deterjen terlebih dahulu. Untuk mangkuk A diberi serbuk deterjen sebanyak 1 sendok makan. Dan mangkuk B diberi serbuk deterjen sebanyak 2 sendok makan. Nah, untuk langkah yang selanjutnya yaitu aduk larutan air dan deterjen terlebih dahulu hingga tercampur rata. Dilarut ya, yang satunya. Oke, untuk langkah yang selanjutnya yaitu berikan tablet, separuh tablet ke masing-masing mangkuk dengan waktu yang sama. Seperti ini. Lalu pencet stopwatch secara bersamaan. 1, 2, 3. Amati apa yang terjadi dan amati juga waktu yang diperlukan untuk melarutkan si vitamin C. Untuk stopwatchnya terus berjalan. Butuh waktu yang cukup lama untuk melarutkan si tablet vitamin C ini.
Oke, amati terus apa yang terjadi. Apakah reaksinya masih berjalan? Oke, untuk laju reaksi baru saja terhenti di menit ke-7 detik ke-20, maka saya bisa mencatatnya terlebih dahulu. Untuk yang A, berdasarkan praktikum yang pertama ini, yaitu mengenai konsentrasi reaktan, pada mangkuk A, yaitu mangkuk dengan konsentrasi deterjen yang lebih sedikit, mengalami waktu bereaksi yang lebih lama dibandingkan mangkuk B dengan konsentrasi serbuk deterjen yang lebih banyak. Nah, untuk mangkuk A ini sendiri membutuhkan waktu sebesar 7 menit 20 detik. Sedangkan untuk mangkuk B membutuhkan waktu yang lebih cepat, yaitu selama 6 menit 41 detik. Nah, hal ini dikarenakan semakin besar konsentrasi reaktan, maka semakin besar pula partikelnya, semakin banyak nih partikelnya. Nah, jika semakin banyak partikelnya, maka kemungkinan untuk terjadinya tumbukan efektif akan semakin besar. Nah, jika tumbukan efektif yang terjadi itu semakin banyak, laju reaksinya pun juga akan semakin besar. Baik, untuk praktikum yang selanjutnya yaitu mengenai faktor luas permukaan. Nah, di sini ada satu tablet vitamin C dibagi menjadi 2 terlebih dahulu. Kemudian untuk setengah bagian yang satunya digerus atau dibagi menjadi bagian yang lebih kecil lagi. Nah, dibagi menjadi 2. Untuk yang satu bagian digerus terlebih dahulu. Oke, di sini tampak bahwa untuk yang pertama setengah tablet utuh dan yang satunya sudah dibagi menjadi bagian yang lebih kecil. Untuk langkah yang selanjutnya yaitu tuangkan air ke dalam masing-masing mangkuk dengan kapasitas yang sama. 1 garis gelas, tuangkan ke dalam mangkuk A. Kemudian 1 garis gelas lagi, tuangkan ke dalam mangkuk B. Kemudian, tuangkan serbuk deterjen dengan kapasitas yang sama dengan masing-masing mangkuk berisi 1 sendok makan. Mangkuk A, kemudian mangkuk B. Langkah yang selanjutnya yaitu larutkan serbuk deterjen pada masing-masing mangkuk. Larut berapa? Oke. Untuk langkah yang selanjutnya yaitu tuangkan tablet vitamin C yang utuh dan sudah dihancurkan secara bersamaan. Untuk sebelumnya untuk mangkuk A saya beri serbuk ini ya vitamin C, dan untuk mangkuk B saya beri utuh. Satu, dua, tiga. Amati apa yang terjadi, nyalakan stopwatch.
Untuk makhluk A, reaksinya sudah berhenti tadi di menit kedua. Sedangkan untuk makhluk yang B, berdasarkan apa yang saya lihat, reaksi masih terus berlangsung. Oke. Nah, untuk makhluk B baru saja terhenti di menit ke-7. Saya tulis terlebih dahulu hasil yang saya peroleh untuk makhluk A dan makhluk B. Berdasarkan praktikum yang baru saja saya laksanakan mengenai luas permukaan, terlihat bahwa makhluk A dengan bentuk serbuk vitamin C dan makhluk B dengan bentuk vitamin C yang masih utuh. Nah, makhluk A membutuhkan waktu yang lebih cepat dibandingkan makhluk B. Untuk makhluk A itu sendiri, tadi membutuhkan waktu bereaksi selama 2 menit 17 detik. Sedangkan untuk makhluk B, itu membutuhkan waktu sebesar 7 menit 20 detik. Nah, hal ini dikarenakan semakin kecil ukuran suatu reaktan yang saya maksud di sini yaitu berupa vitamin C, maka semakin besar luas permukaan yang bersentuhan dengan reaktan lain atau dengan larutan deterjen. Nah, jika luas permukaan yang bersentuhannya ini semakin besar, maka semakin besar pula kemungkinan terjadinya tumbukan yang efektif. Nah, jika tumbukan yang efektif ini terjadi semakin banyak, maka laju reaksinya pun juga akan semakin cepat. Begitu pula sebaliknya yang terjadi pada makhluk B ini. Oke, untuk praktikum yang terakhir yaitu mengenai pengaruh suhu pada laju reaksi, di sini menggunakan 1 tablet vitamin C dibagi menjadi 2 terlebih dahulu dengan ukuran yang sama. Menggunakan pisau. Terbagi menjadi 2. Kemudian pada mangkuk berikan masing-masing air dengan takaran yang sama. Untuk mangkuk A saya menggunakan air dengan temperatur sedang atau temperatur biasa ya, air biasa. Dan untuk mangkuk B di sini saya menggunakan air dengan temperatur tinggi. Saya menggunakan air hangat. Nah, tuangkan. Lalu larutkan serbuk deterjen dengan kapasitas yang sama. 1 sendok, mangkuk B juga 1 sendok. Larutkan terlebih dahulu. Masukkan tablet vitamin C, separuh tablet vitamin C pada waktu yang bersamaan. 1, 2, 3. Amati apa yang terjadi. Nyalakan stopwatch. Untuk stopwatch masih berjalan ya.
keduanya untuk saat ini keduanya masih sama-sama bereaksi. Nah, dari yang saya amati sementara waktu ini, saya dapat melihat bahwa untuk mangkuk A itu terlihat bahwa reaksinya itu lebih lambat ya dibandingkan pada mangkuk B yang menggunakan temperatur air yang lebih tinggi. Nah, di sini terlihat bahwa reaksinya berlangsung lebih cepat. Namun untuk keduanya saat ini masih belum berhenti. Berdasarkan praktikum yang baru saja saya laksanakan mengenai pengaruh suhu pada laju reaksi pada mangkuk A, yaitu dengan temperatur air yang biasa atau air mineral biasa, itu memiliki waktu bereaksi yang lebih lama dibandingkan mangkuk B dengan temperatur air yang lebih tinggi. Nah, untuk mangkuk A itu sendiri tadi membutuhkan waktu sebesar 7 menit 19 detik. Sedangkan untuk mangkuk B itu membutuhkan waktu sebesar 6 menit 48 detik. Nah, mengapa hal ini bisa terjadi? Jadi, pada suatu reaksi, partikel-partikel partikel di sini ada serbuk deterjen dan juga tablet vitamin C. Nah, serbuk deterjen dan tablet vitamin C ini akan bergerak pada suatu reaksi dengan menaikkan suhunya. Nah, jika suhunya itu semakin meningkat, maka energi kinetiknya yang digunakan untuk bergerak ini pun juga akan semakin meningkat. Nah, jika energi kinetiknya ini semakin meningkat, maka kemungkinan terjadinya tumbukan antara si deterjen dan si tablet vitamin C ini maka akan semakin besar pula kan. Nah, jika tumbukan yang terjadi ini semakin besar, maka laju reaksinya pun juga akan semakin besar. Berdasarkan praktikum yang baru saja saya laksanakan tadi mengenai pengaruh faktor-faktor laju reaksi, di sini saya dapat menyimpulkan nih bahwa untuk praktikum yang pertama mengenai konsentrasi reaktan. Jadi, semakin besar konsentrasi reaktan, maka semakin besar pula partikelnya. Oleh karena itu, terjadinya tumbukan pun juga akan semakin besar. Nah, jika tumbukan ini terjadi semakin banyak, maka laju reaksinya pun juga akan semakin besar. Sedangkan untuk praktikum yang kedua mengenai luas permukaan. Jadi, semakin kecil luas permukaan reaktan, maka semakin besar terjadinya semakin besar luas permukaan yang bersentuhan dengan reaktan lain untuk bereaksi. Nah, jika luas permukaan yang bersentuhan ini semakin besar, terjadinya tumbukan pun juga akan semakin sering. Nah, jika tumbukan ini terjadi semakin banyak, maka laju reaksinya pun juga akan semakin tinggi. Sedangkan untuk pengaruh yang ketiga mengenai suhu. Jadi, partikel-partikel dalam suatu reaksi bergerak dengan menaikkan suhunya. Jika suhunya itu semakin meningkat, energi kinetiknya pun juga akan semakin meningkat. Nah, jika energi kinetiknya ini meningkat, terjadinya tumbukan pun juga akan semakin sering. Jika tumbukan terjadi semakin sering, maka laju reaksinya pun juga akan semakin besar. Jadi, secara keseluruhan dapat disimpulkan bahwa semakin besar kemungkinan terjadinya suatu tumbukan yang efektif, maka semakin besar pula laju reaksinya. Sekian praktikum dari saya. Apabila ada kesalahan, saya mohon maaf. Kurang dan lebihnya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.